Halo, perkenalkan saya Felicia Juliante Katuera dengan NIM 1351870 dari K1. Saya Mutiara Rifa Zahra, NIM 1351839 dari K1. Saya Felicia Gojali, ini 135181101 dari K2. Kami bertiga sekelompok dalam mengerjakan tugas besar 2, strategi algoritma. Yang berjudul Simulasi penyebaran virus penyakit dengan memanfaatkan algoritma BFS untuk penelusuran pada graf. Jadi untuk deskripsi tugasnya sendiri, di sini kita punya, misalnya kita punya beberapa kota. Nah, dari kota-kota tersebut ada yang berhubungan, ada yang nggak berhubungan. Terus kita di sini tugasnya adalah mencari. Jadi awalnya ada satu kota yang tertular si penyakit corona ini. Nah, terus kita nyari setelah beberapa hari sesuai inputan dari user, kita nyari kota-kota mana aja yang sudah tertular si virusnya ini dengan menggunakan beberapa rumus. Rumus yang pertama itu adalah fungsi independen untuk setiap kota, itu fungsi I dengan menggunakan fungsi logistik. Ya, rumusnya adalah PA, di mana PA itu adalah populasi dari suatu kota A per 1 tambah PA min 1 dikali E pangkat min 0,25 kali TA. TA itu adalah waktu dari si kota A. Terus ada SAB. SAB itu merupakan fungsi penyebarannya. Nah, itu rumusnya adalah I dikali TRAB. TRAB itu adalah peluang transfer dari kota A ke kota B. Jadi awalnya kita punya satu graf yang menunjukkan keterhubungan dari setiap kota. Lalu hasil akhirnya adalah ada kota-kota yang akan menjadi warna merah kalau sudah tertular virus corona. Lalu untuk pengerjaan tugas ini kami menggunakan teori BFS. Jadi teori BFS itu intinya adalah algoritma untuk pencarian pada graf. Dan caranya itu, jadi pertamanya tuh dimulai dari simpul akarnya. Nah, dari simpul akarnya satu-satu tuh dicari, pencariannya tuh melebar dari simpul-simpul yang bertetangga dengan akar itu. Lalu setelah semua simpul tetangganya itu udah dikunjungi, kita kunjungin lagi simpul tetangga dari anak yang akarnya tadi. Hal itu dilakukan secara rekursif sampai solusinya ketemu. Nah, dari algoritma itu sendiri ada struktur datanya itu terdiri dari 3. Ada matriks ketetanggaan. Jadi matriks ketetanggaan tuh nunjukin ada kan elemennya itu 1 atau 0. Kalau 1 itu berarti dia bertetangga antara 2 notnya gitu. Kalau 0 berarti dia tidak bertetangga. Terus ada juga antrian. Jadi antrian di sini tuh buat kita nyimpen not mana aja yang udah dikunjungi sama si algoritma ini, sama programnya. Terus ada array booleannya. Array booleannya itu buat tunjukin udah dikunjungi atau belum. Jadi ngeliatnya dari situnya. Jadi untuk struktur data yang kita gunakan untuk program buat tugas besar ini itu kan disuruh pakai graf. Cuma untuk struktur datanya itu kami menggunakan dictionary. Yang dictionary itu isinya kan key value. Nah, value-nya itu dimasukin dengan sebuah kelas yang kami buat sendiri, dan di kelas dalamnya itu tuh ada dictionary lagi. Jadi dictionary dalam dictionary untuk grafnya. Jadi selain grafnya itu kan tiap kotanya itu direpresentasikan dengan node kalau dalam kelas kita, dan node-nya itu menyimpan banyak value kayak populasi, terus ada boolean corona, dia tuh udah kena corona atau belum, udah dicek atau belum, sama tekenanya. Jadi untuk tiap kota itu ada tekenanya yang harus dihitung kalau misalnya kalau dia kena corona. Dan setelah itu di kelas-kelasnya itu isinya biasa ada cross-sector, terus ada beberapa prosedur untuk kelas tersebut, misalnya nambah key, nambah value, atau setter-getter. Dan di node-nya itu juga ada setter-getternya juga. Nah, untuk programnya itu
awalnya itu kita nerima data peluang populasi dan lain-lainnya untuk membentuk sebuah graf itu dalam sebuah file. Jadi tentunya kita baca dulu file eksternalnya, terus udah dibentuk struktur data node dan grafnya udah jadi grafnya, baru kita hitung dengan fungsi penyebaran dan fungsi logistik yang ada untuk nentuin siapa yang kota mana yang udah kena. Nah kalau kotanya udah kena, nanti node-nya itu di private-nya itu ada boolean corona, itu bakal true. Nah nanti bakal ditampilin kalau misalnya dia true bakal warna merah. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Dadah.